Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan situasi terkini terkait kebakaran yang melanda pabrik di Bekasi, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Syahriza Zanski di kawasan industri Bekasi, Elsie Casey di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan juga Rahmat Hidayat di RS Ananda, Bekasi, Jawa Barat. Kita akan ke Syahriza Zanski terlebih dahulu. Syahriza, apakah hingga malam ini api masih berkobar? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, selamat malam. Melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara sebuah pabrik yang terbakar pada hari ini di kawasan di Jalan Kaliabang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ini situasinya masih dilakukan pemadaman oleh unit pemadam kebakaran Kota Bekasi dan juga yang dibantu oleh Provinsi DKI Jakarta, di mana dari pantauan kami bahkan pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat masih ada beberapa unit kendaraan soal pemadam kebakaran yang masih lalu lalang dan masuk menuju ke gudang daripada pabrik tersebut di gerbang tempat saya melaporkan saat ini. Dan di antara dan juga pemirsa, informasi yang kami terima bahwasanya hingga saat ini korban tewas mencapai 9 orang, di mana tidak menyisakan hanya menyisakan kerangka tubuh dan sudah dilarikan ke RS Polri Kramat Jati. Sementara untuk korban luka, informasi kami terima ada 4, di mana 3 diantaranya sudah dilarikan ke rumah sakit Ananda. 1 diantaranya juga merupakan petugas pemadam kebakaran yang mengalami sesak napas, sehingga ini hingga saat ini bahkan lebih dari 12 jam lamanya api masih tampak membara. Ini terlihat dari kobaran kepulan asap hitam yang terlihat hingga saat ini, di mana dari pihak Damkar Kota Bekasi ini mengirim sebanyak 23 unit pemadam kebakaran pada hari ini dan masih berjibaku dan mondar-mandir hingga mobilisasi daripada di kawasan TKP kebakaran ini masih berlangsung untuk proses pemadam kebakarannya. Dan kami juga melihat ada beberapa tangki mobil pengangkut tangki air sebagai tambahan daripada proses pemadaman, dan juga kami tadi melihat ada mobil tim Inafis Polda Metro Jaya. Namun bisa ditegaskan kembali bahwasanya proses penyelidikan ataupun diduga penyebab kebakaran ini masih diselidiki, mengingat proses pemadaman masih berlangsung hingga saat ini. Di antara dan juga pemirsa, perlu diketahui juga kesaksian warga mengatakan bahwa sempat panik dan juga bingung begitu, mengingat tadi sempat terdengar ledakan pada pagi tadi pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, dan ini membuat warga khawatir atas terdengarnya ledakan di kawasan pabrik bernama Jati Perkasa Nusantara yang bersebelahan dengan Priskolin. Di antara dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat laporan langsung oleh rekan kami di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yakni Elsie Casey di sana. Silakan, Elsie. Ya, Diandra, Reza, dan juga pemirsa, memang setelah pasca kebakaran yang terjadi di sebuah pabrik di kawasan Kota Bekasi di Jawa Barat, memang evakuasi masih terus berlangsung, tetapi sejumlah korban yang telah dievakuasi telah dibawa ke tempat saya berada, yaitu di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Dan Rumah Sakit Polri Jakarta Timur saat ini telah menerima sekitar 12 kantung jenazah, di mana 12 kantung jenazah ini kami masih harus mengkonfirmasi lebih lanjut, menunggu informasi dari Rumah Sakit Polri apakah memang jumlah jenazah dari 12 kantung ini adalah 9 jenazah, atau ada juga kabar simpang siur yang kami dapatkan ada jumlahnya 10 jenazah. Tentunya kami masih akan nantinya menunggu informasi lebih lanjut dari Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, dan rencananya informasi ini akan diupdate lagi pada esok hari. Dan di tempat saya berada, memang Rumah Sakit Polri juga membuka posko antemortem. Seperti Anda dapat saksikan di belakang saya, inilah salah satu posko antemortem di mana pihak keluarga dapat datang untuk memberikan sejumlah sampel DNA dan nantinya diambil oleh pihak rumah sakit dengan menggunakan sampel air liur. Selain itu, keluarga juga diminta untuk memberikan kartu keluarga dan juga KTP atau data diri untuk melengkapi dan juga nanti dicocokkan untuk membantu proses identifikasi yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Selain itu, Rumah Sakit Polri Jakarta Timur memang membentuk tim DVI ini berisikan sejumlah ahli, tidak hanya ahli forensik saja, tetapi juga ahli odontologi forensik atau gigi forensik
forensik, ahli psikologi forensik, dan juga ahli lainnya yang terkait dengan identifikasi dari jenazah. Karena nantinya jika jenazah tidak dapat diidentifikasi dengan proses DNA akan menggunakan proses identifikasi gigi dan juga tulang. Untuk kita masih akan menunggu informasi lebih lanjut seperti apa proses identifikasi ini, dan menurut informasi yang kami dapatkan yang terbaru memang proses identifikasi DNA ini sudah selesai pengambilan sampelnya sekitar tadi pukul 9, dan seperti Anda dapat saksikan sekarang posko antemortem ini sudah ditutup. Tadi baru saja tim-tim DVI sudah meninggalkan lokasi, dan nantinya pos DVI akan dibuka lagi pada esok hari atau pada hari Minggu. Tentunya selain para korban yang tewas, ada pula sejumlah korban yang mengalami luka-luka bakar, dan sejumlah korban yang mengalami luka bakar ini sedang dirawat di Rumah Sakit Ananda. Dan untuk mengetahui secara lebih lanjut seperti apa situasi di Rumah Sakit Ananda, kita juga sudah terhubung dengan rekan kita, yaitu dari rekan Ahmad yang berada di Rumah Sakit Ananda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Chandra, dapat kami laporkan pada malam hari ini dari 12 korban yang korban kebakaran di PT Jati Nusantara ini, 3 diantaranya masih dalam perawatan di Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi, yaitu atas nama Sofian, Marwan, dan Irfan. Dan dari ketiga korban yang masih dalam perawatan itu, salah satunya mengalami luka bakar yang cukup serius hingga mencapai 90%, dan saat ini masih dalam perawatan di ruang ICU. Sedangkan untuk 2 korban sendiri saat ini sudah memasuki ruang perawatan. Dan dari kami laporkan saat ini terlihat sejumlah warga dari korban sendiri lalu lalang di depan ruang IGD dapat kami laporkan ini. Dan untuk korban-korban yang lainnya pun belum dapat diketahui. Dan untuk korban yang 9 itu sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari pantauan kami di lokasi ini terlihat sejumlah dari pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Medan Satria sudah melakukan identifikasi dan melakukan menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Ananda. Untuk korban sendiri pun masih terus dilakukan proses perawatan dari pihak Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi. Demikian yang dapat kami lapor, kembali ke studio Piandra. Baik, terima kasih banyak Rahmat Hidayat langsung dari Rumah Sakit Ananda Bekasi, dan sebelumnya ada Elsie Casey dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan juga Syahreza Zanski dari lokasi kebakaran. Terima kasih rekan-rekan dan selamat bertugas kembali.